Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Teman-teman, di video kali ini kita masuk ke video yang ke-12 dari rangkaian video-video tentang aplikasi Guru BK Konselor. Teman-teman, kali ini ya kita akan membahas tentang aplikasi Guru BK Konselor itu mampu menjawab atau mampu merencanakan sebuah kegiatan layanan BK selama 1 tahun. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam merancang atau di dalam mendesain sebuah program BK terdapat 4 unsur penting yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi kebutuhan atau analisis kebutuhan terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua, guru BK menyusun sebuah rencana kerja atau biasa kita sebut action plan di dalam merancang untuk melaksanakan kegiatan selama 1 tahun berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian yang ketiga, guru BK melaksanakan kegiatan dari apa yang sudah direncanakan. Kemudian yang keempat, guru BK harus mampu melakukan sebuah evaluasi untuk menilai kembali seberapa besar dampak ataupun progres ataupun pelayanan yang kita berikan kepada peserta didik ya. Nah, dari keempat itu saya ingin menunjukkan bahwasanya aplikasi Guru BK Konselor ini sudah memenuhi standar itu. Bahkan lebih dari itu ya teman-teman, sehingga memang aplikasi ini worth it kalau saya bilang untuk digunakan sebagai guru BK dalam pelayanan BK selama 1 tahun ke depan. Baiklah, saya tunjukkan, kita login terlebih dahulu ya. Teman-teman akses Guru BK Konselor. Guru sini ya. gurubkkonselor.com. Oke. Kemudian teman-teman klik aktivasi bagi yang belum mengaktifasi di sini ya, aktivasi. Klik menu bagi teman-teman yang sudah memiliki akun akses guru dan silahkan login dan akan tampil halaman dashboard seperti ini. Nah, kita ke yang pertama teman-teman ya. Identifikasi kebutuhan atau analisis kebutuhan. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat analisis kebutuhan yang kami beri nama yaitu Instrumen Masalah Umum Peserta Didik atau IMUPD. Teman-teman bisa mengaksesnya di sini, menu dan akses siswa. Akses siswa ini ya untuk bukan di sini ya. Di akses kuesioner IMUPD. Nah, di sini teman-teman bisa melihat instrumen ini berbentuk atau butirnya itu berasal dari mana? Berasal dari SKKPD, ya, Standar Kompetensi Kemampuan Peserta Didik dan Capaian Layanan Bimbingan dan Konseling, di mana di fase D itu ada 10 aspek perkembangan dan di fase E dan fase F itu terdapat 11 aspek perkembangan. Nah, berdasarkan itulah butir permasalahan yang kita tuangkan dalam beberapa bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, untuk mengisinya ya kita lihat dulu data siswa yang sudah saya masukkan. Di sini ada yang lain sudah ini ya. Ada Tria yang belum mengisi kuesioner. Oke, kita lihat siapa yang belum mengisi kuesioner tadi. Itu namanya tria@gmail.com ya. Yang lain sudah. Oke, di sini ini merupakan identifikasi kebutuhan. Dengan siswa mengisi namanya yang sudah terdaftar di dalam kelas, akan keluar instrumennya seperti ini ya, nama siswa. Tria kelas 11 bahasa, angket ini diperuntukkan untuk kelas 11. Nah, ini merupakan identifikasi kebutuhan. Jadi memungkinkan siswa untuk menjawab sebanyak 30 butir pernyataan dan akan mendapatkan
guru BK akan mendapatkan sebuah analisis bahwanya siswa kita ini memiliki permasalahan di bidang apa saja dan terhadap butir masalah apa saja, ya. Nah, di sini misalnya kita isi saja random. Oke. Sedih misalnya. Oke, submit. Jawaban berhasil disimpan. Nah, teman-teman, kita reload di sini dan kita lihat si Tria tadi sudah langsung ada keterangan dia sudah mengisi, ya. Nah, kita sudah melakukan sebuah analisis kebutuhan pada peserta didik. Sehingga kita mendapatkan gambaran dari setiap peserta didik kita per kelas. Kita lihat profil kelas. Ya, kita pilih kelas 11. Kelas 11 bahasa 2. Kita unduh dulu. Nah, ini anak kita atas nama Tria tadi. Ya, kita mampu melihat hasil dari anak kita Tria ini. Bahwasanya persentase masalahnya 63,27% masuk dalam kategori segera. Layanan yang harus segera diberikan yaitu konseling kelompok, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, ya, kita bisa kita lihat profil individu dari Tria tadi. Oke. Nah, ini dia. Ini Tria tadi, dia mengisi. Diagnosa yang kita lihat berdasarkan hasil instrumen peserta didik, maka persentase masalah peserta didik 63,27%. Menunjukkan bahwasanya peserta didik membutuhkan layanan pada kategori segera. Rekomendasi dari guru BK berdasarkan hasil analisis dan diagnosa, maka peserta didik disarankan untuk menghubungi guru BK dan mendapatkan layanan konseling kelompok. Jadi kita bisa masuk ke yang kedua, yaitu guru BK menyusun rencana kerja. Nah, rencana kerja guru BK itu termasuklah di dalamnya ini adalah profil peserta didik berdasarkan IMU PD ini per individu maupun per kelas, teman-teman. Oke, ini butirnya, ya. Ini butir permasalahan yang ditampilkan oleh anak kita berdasarkan instrumen yang sudah dia isi tadi. Nah, itu yang kedua, guru BK mampu menyusun rencana kerja seperti itu. Teman-teman sekalian, ya, kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu melaksanakan kegiatan. Berdasarkan, kita coba lihat program BK, teman-teman, ya. Coba kita langsung unduh. Oke. Kita untuk melaksanakan kegiatan, kita bisa melihat dari isian dari siswa tadi. Di mana kita akan mendapatkan jawaban, ini dia. Oke. Nah, ini terlihat, teman-teman. Oke, profil kebutuhan layanan siswa. Layanan bimbingan kelas besar sebanyak 15,52%, klasikal 74,14%, layanan melalui media atau poster itu 10,34%. Jadi kita bisa melihat dan merencanakan kegiatan. Layanan apa yang saat ini yang paling banyak kebutuhannya. Kalau kita lihat, layanan bimbing klasikal memiliki persentase yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri, teman-teman, ya, bahwasanya anak-anak kita itu membutuhkan guru BK di dalam kelas. Bukan hanya guru BK yang menemani dalam artian membimbing secara individu, tapi mereka membutuhkan materi dari segi klasikal. Sehingga terdapat
kedekatan secara emosional ya pada secara keseluruhan pada peserta didik. Nah, kemudian di sini ada kebutuhan layanan responsif dan perencanaan individual. Dari hasil angket tadi ya, dapat kita lihat bahwasanya ada konseling individu, tidak ada siswa yang membutuhkan, konseling kelompok ada, bimbingan kelompok ada, dan layanan konsultasi ada. Nah, ini didapat dari jumlah siswa yang mengisi, karena yang baru mengisi itu ada 5 orang, jadi belum bisa terangkum ya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwasanya karena siswanya baru mengisi 5, jadi belum terlihat seperti itu. Saya baru mencontohkannya 5. Nah, di sini ada kesimpulan. Ya, di sini ada kesimpulan dan di sini analisis bidang. Nah, mengapa di sini ada kelas 10 dan kelas 11, teman-teman? Nah, nanti pun akan ada kelas 12 juga. Kalau teman-teman sebagai guru BK dan kelas 12 ada kelas 12. Nah, teman-teman analisis bidang kelas 10 ya. Kalau teman-teman hanya membagikan angket kepada kelas 10, jadi kelas 11 ini tidak akan tampil. Kalau teman-teman hanya kelas 12, jadi 10-11 ini tidak tampil, hanya kelas 12 saja. Dia akan bekerja secara otomatis untuk melihatnya, teman-teman. Nah, itu kita sudah masuk ke pelaksanaan kegiatan ya, sehingga kita mampu melihat berdasarkan analisis-analisis seperti ini. Ya, layanan seperti apa yang prioritas. Seperti kita lihat di sini layanan bimbingan klasikal yang menjadi prioritas di dalam melaksanakan bimbingan dalam kelas. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan kegiatan, teman-teman, di sana ada RPLBK ya, untuk kita sampaikan ke peserta didik kita. Misal tadi kelas 11, kita klik kelas 11. Nah, di sini ada butir pernyataan tadi, di mana awalnya atau dasarnya angket itu berdasar dari alur capaian ini. Seperti berperilaku atas dasar keputusan yang mengintegrasikan keragaman norma dan aspek etis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi di sini, ya kalau teman-teman mau melihat detailnya, di sini ada detailnya. Nah, ini dia. Oke, terlihat kita unduh dokumennya. Kita unduh. Kita lihat bentuk RPL-nya. Nah, ini baru teman-teman. Kami baru menyelesaikan untuk ada kopernya di atas nih. Jadi cantik ya. Ya, jadi lebih rapi. Itulah plusnya bagi kita menggunakan aplikasi. Setiap perubahan itu akan langsung masuk ke semua akun bagi teman-teman yang mengaktifasi. Sehingga semuanya formatnya rapi dan tidak acak-acakan ya. Oke, nah RPL ini masuk kepada pelaksanaan kegiatan, di mana guru BK bisa menggunakan pada fitur RPL ini untuk sebagai dasar ketika akan memberikan layanan di dalam kelas ya. Ini ada RPL BK. Kemudian ada silabus, teman-teman tinggal download ya untuk melihat ya kelas 10 ya. Oke, ini silabus. Untuk melihat bahwasanya materi layanan kita berasal dari aspek perkembangan, alur capaian, dan tataran internasi tujuan. Oke. Nah, kemudian saya masuk ke RPL-RPL. Nah, di RPL-RPL ini juga masuk ke dalam pelaksanaan kegiatan. Ketika teman-teman melakukan konseling individu, ya, teman-teman harus langsung mengisi pada RPL konseling individu. Karena ketika selesai melaksanakan konseling individu, kita langsung menyelesaikan RPL beserta laporannya, sehingga pekerjaan kita tidak menumpuk dan memudahkan bagi guru BK untuk menertibkan ya, merapikan administrasi-administrasi yang ada seperti itu. Oke, tinggal dibuat. Di video saya sebelumnya sudah membahas tentang cara membuat RPL dan laporan dan skala kepuasan konseling individu terhadap layanan guru BK. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita melakukan evaluasi. Oke, profil individu ya. Siswa tadi kita lihat Tria, kita coba Tria lagi. Oke, nah kita anggap program BK ini sudah berjalan seperti itu.
sudah berjalan selama 1 tahun. Dan guru BK membagikan angket evaluasi ini untuk mengukur seberapa baik, seberapa berhasil layanan yang dia rancang dan dia laksanakan selama 1 tahun ini, ya. Nah, di sini ada akses kuesioner evaluasi. Kita masukkan email Tria tadi. Validasi. Oke, Tria kelas 11 bahasa ya. Di sini ada pertanyaannya, seberapa besar manfaat yang kamu peroleh? Misalnya sangat bermanfaat. Apakah kamu merasa senang? Cukup senang. Apakah media? Cukup. Apakah kamu tepat? Cukup. Tidak lah misalnya. Apakah ada saran media? Misalnya boleh nih. Ini boleh lebih dari 1 teman-teman. Oke, submit. Jawaban disimpan. Sekarang kita melihat hasil evaluasi. Klik di evaluasi ini teman-teman. Kita unduh, kita akan mendapatkan jawaban dari setiap siswa. Ya, ini laporan evaluasi. Oke. Berdasarkan, ini evaluasi proses. Berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan dengan jumlah peserta didik yang menjawab 1 orang, karena baru Tria tadi. Seberapa besar manfaat? Ya, sebanyak 1 orang peserta didik menyatakan materi layanan bimbingan konseling sangat bermanfaat. Ya. Apakah kamu merasa senang? Artinya cukup senang. Oke, ini karena 1 orang jadi dia menjelaskan hanya 1 orang. Oke. Kemudian nih, dari hasil pengukuran di atas kita simpulkan kebermanfaatan materi dipertahankan, ekspresi peserta didik diperbaiki sebagian, ketepatan media diperbaiki. Ini saran untuk guru BK, ketepatan metode diperbaiki keseluruhan. Jadi siswa menganggap metode yang digunakan oleh guru tidak tepat ya dari jawaban siswa ya. Jadi diperbaiki keseluruhan. Nah, saran dari peserta didik sebagai masukan ya. Peserta didik minta selingi dengan humor, selingi dengan ice breaking, humanis, dan guru BK harus menggunakan media-media terkini. Oke teman-teman, jadi 4 komponen itu sudah ada pada aplikasi guru BK Konselor, sehingga memang benar-benar memudahkan guru BK dalam merancang, menyusun rencana kegiatan, melakukan kegiatan BK selama 1 tahun, dan mampu mengevaluasi kegiatan BK selama 1 tahun. Baiklah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifasi aplikasi guru BK Konselor ini. Insya Allah aplikasi ini benar-benar membantu kerja guru BK dan menyelesaikan problem permasalahan administrasi yang sering menjadi momok bagi guru BK. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru BK Konselor.